Halo teman, pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster asal India, Nihal Sarin, berhasil lolos ya ke babak 16 besar ajang Chess.com Global Championship Knockout 2022 setelah berhasil mengalahkan Grandmaster senior asal Rusia, Grandmaster Vladimir Kramnik dengan skor 2,5 berbanding 1,5. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan round ketiga yang menjadi penentu kelolosan dari Grandmaster Nihal Sarin ke babak selanjutnya karena berhasil meraih kemenangan, sedangkan 3 partai lainnya berakhir dengan remis. Oke, di sini Grandmaster Vladimir Kramnik yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris dan dijawab kuda F6 oleh Grandmaster Nihal Sarin, membawa permainan masuk ke dalam variasi pertahanan Hindia Anglo. Kuda C3, pion E5, dan kuda ancam pion. Kuda lindungi pion dan pion D3. Pion H6, pion G3, dan gajah C5. Fianchetto gajah ke G2, rokade pendek oleh hitam, dan rokade pendek oleh putih. Benteng E8, pion A3, dan pion A5 mencegah agar pion putih yang ada di lajur B tidak bisa maju 2 langkah. Pion E3, pion D6, dan pion H3. Gajah mundur ke B6, pion B3, dan kuda mundur ke E7. Pion D4 mengajak pertukaran pion yang diterima oleh hitam. Pion pukul pion di D4, dan pion C6. Benteng E1, pion D5, dan benteng A2. Pion pukul pion dan pion pukul pion di C4. Gajah ancam pion putih yang ada di C4 dan juga mengancam benteng putih secara tidak langsung yang ada di petak A2. Gajah mundur ke F1 melindungi pion dan menteri D7. Kuda ancam gajah, gajah mundur ke A7, dan kuda ancam menteri. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan di sini hitam memaksimalkan kesempatan untuk pukul pion dengan gajah pukul pion di H3. Menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan benteng ancam pion yang ada di B7. Gajah ancam kuda, dan di sini diputuskan oleh putih untuk benteng pukul pion di B7. Di sini putih juga mengancam kuda hitam 2 kali, sama-sama ancam kuda. Gajah pukul kuda, benteng pukul kuda, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng di E7. Benteng D8, benteng ancam gajah. Benteng ancam gajah juga, dan gajah pindah ke B2. Gajah pindah ke G4, lalu raja G2. Gajah E6, dan benteng D3. Ajak adu benteng yang diterima oleh hitam. Benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, dan kuda D7 ancam pion. Gajah D4 lindungi pion, dan pion F5. Gajah E2, raja F7, dan gajah F3. Kuda B8, gajah ancam kuda, dan kuda D7 ancam gajah dan pion putih. Gajah D6, gajah pukul pion di C4, dan gajah pukul pion di C6. Raja E6 menjaga kuda hitam
dan gajah ke-4. Gajah skak, raja pindah ke F1 dan pion G5. Raja E2, kuda E5 dan gajah C7. Kuda C6, raja E3 dan pion H5. Pion F4 mengajak pertukaran pion yang belum diterima oleh hitam. Hitam di sini mengambil langkah bagus dengan pion ke H4. Pion pukul pion di G5 dan pion maju terus ke H3. Pion G4 dan kuda E5. Pion pukul pion skak, raja pukul pion, dan gajah skak. Raja pindah ke E6 dan pion maju terus ke G6. Pion H2, pion G7, dan raja ancam gajah. Gajah E4 mengajak adu gajah yang tentu saja tidak akan diterima ya, karena di sini gajah hitam berperan untuk menjaga petak G8 yang tentu saja putih ingin promosi jadi menteri. Gajah pukul gajah, oh ternyata diterima. Dan pion promosi menjadi menteri. Pion juga promosi menjadi menteri dan menteri skak. Raja pindah ke C6 dan menteri skak. Raja B5, gajah pukul kuda di E5 dan menteri skak. Raja F4, menteri E2 dan menteri skak di B6. Raja pindah ke A4 dan raja G5. Menteri F3, gajah F4, dan menteri skak. Raja F6 yang ternyata langkah blunder yang dilakukan oleh Grandmaster Vladimir Kramnik yang kali ini membuat Grandmaster Niall Sarin sangat-sangat unggul secara posisi dengan plus 4,1. Menteri G4 yang ternyata juga langkah blunder dari Grandmaster Niall Sarin yang membuat permainan ini kembali situasi normal. Situasinya menjadi plus minus 0, artinya situasi remis. Raja E5 ternyata blunder lagi dari Grandmaster Vladimir Kramnik yang kali ini membuat Grandmaster Niall Sarin unggul secara posisi plus 6. Oh iya, mungkin teman-teman berpikir, kenapa kok sekelas Grandmaster melakukan langkah blunder berturut-turut? Itu wajar, karena di sini sisa waktu dari kedua pemain, dua-duanya waktunya di bawah 10 detik. Jadi semuanya tertekan dengan waktu, dan yang kalkulasinya lebih bagus dalam waktu sedikit tentu saja Grandmaster Niall Sarin yang berusia lebih muda. Menteri skak, raja pindah ke D4, dan setelah menteri pukul gajah di F4, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Vladimir Kramnik memutuskan untuk menyerah. Karena kalah satu perwira dalam situasi babak akhir seperti ini akan sangat sulit bagi Grandmaster Vladimir Kramnik. Oke, menurut admin Tergan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.